Inilah syaratnya jika rumah ini ingin selesai. Jadi rumah itu bukan sengaja nggak diselesaikan, tapi rumah itu memang tidak terselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dan tidak ada yang menempati karena waktu proses pembangunan ternyata ada dua tukang di situ mengalami kecelakaan dan yang satunya sempat meninggal. Rumah ini nggak bakal bisa ditempatin dan nggak akan bisa selesai kalau saya itu maksudnya penunggunya situ belum mendapatkan dua nyawa lagi. Halo Sobun alias Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, saat ini kalian ada yang tinggal di sebuah kontrakan nggak? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia mengontrak sebuah rumah. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang Age! Halo Bang Dani. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kapan sih kita ketemu tuh terakhir? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Ada ya? Sibuk sih, jadi susah banget dihubungin. Ya begitulah Bang ya. Namanya juga cari duit ya buat hidup. Ini barusan dari mana nih? Saya kebetulan langsung dari kantor. Wih, Karena dari kesini. Iya, udah janjian lama kan, udah sempet janji-janji terus nih. Akhirnya yaudah saya vaksin aja dan langsung ke sini. Makasih banget. Kita pesan minum dulu. Boleh. Mbak. Nih, Bang. Kita tuh punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Widih, ini ngeri banget ya. Nasi goreng kembang desa. Ini yang serem nih, nasi goreng maut menjemput. Ini habis makan langsung Menjemput. menjemput ya. Rekomendasinya aja deh, apa? Air putih. Iya. Sakral banget sih itu ya. Betul. Boleh kalau gitu. 2 ya. Oke. Bang Age, Iya. tadi katanya saya dengar mau cerita tentang kontrakan yang dulu ya. Emang nggak ada yang ngasih tahu ya kalau kontrakan itu tuh serem banget? Nggak ada Bang. Jadi walaupun itu rumahnya berdekat-dekatan di dempetan, tapi itu kayak saling cuek aja. Tetangga kanan kiri tuh. Terus tinggal di situ berapa lama? Nah itu dia, karena banyak gangguan itu, akhirnya tuh kita cuma sebulan doang di situ. Sebulan doang? Sebulan doang. Oh, emang dikasih harga berapa sih? Ya, ini sebenarnya nggak masuk akal sih ya. Ya memang tuh di daerah Bekasi kan, cuman Bekasi kota lah, mepet banget Jakarta Timur. Pasarannya waktu itu harusnya rumah itu mungkin di sekitar 1,5–1,8. Oh. Cuman saya dikasih harga waktu itu cuma 500.000 sebulan. Astaga, murah banget itu. Ya, sebenarnya udah ada punya perasaan, cuman waktu itu kita butuh banget mendadak harus pindah hari itu juga. Jadi ambil aja. Oke, Bang, tahan dulu ya. Oke. Habis ini kita lanjut setelah ada minum, oke? Siap. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran kelanjutannya dari cerita Bang Age, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Bang, nah Bang, minumnya sudah datang. Iya. Minuman yang sakral itu nih. Iya, benar. Ini air doa kalau di sini. Pantesan ya, Silakan. goyang-goyang. Dicobain dulu silakan. Oke. Biar semangat ceritanya. Oke Bang Age, langsung aja ya. Penasaran banget. Gimana sih bisa sampai ngontrak di tempat ini? Oke. Awal mulanya itu saya memang sebelumnya juga ngontrak ya. Cuman kenapa kita mutusin di rumah itu dan harus di rumah itu, kita tuh ada deadline juga. Karena kontrakan yang awal itu udah mau habis.
Dan sebenarnya bukan karena itu, karena tempat yang awal itu juga suka banjir kan. Ke banjir. Jadi daripada kita ngulur waktu lagi, buang uang, terus ke banjir-banjiran terus, kita carilah rumah yang sekitaran situ. Oke. Itu. Nah, kebetulan adalah saya muter, ketemu, ada ditulis rumah sedang disewakan, dikontrakan gitu kan. Nah, pada waktu itu saya informasi ke ibu saya. Kebetulan saya waktu itu masih sama ibu saya sama kakak saya juga. Jadi bertiga. Nah, saya bilang, saya info ada kontrakan nih di daerah deket, masih deket rumah sih. Bilang, yuk kita survei. Saya bilang gitu. Yaudah, yuk. Nah, singkat cerita kita survei nih. Survei memang daerahnya itu sebenarnya padat penduduk. Nempel lah rumah, dan itu cuman memuat satu motor gang senggol lah. Dan rumah itu samping-sampingan dan berhadap-hadapan. Oke. Jadi waktu itu ya normal-normal aja kan. Apalagi mepet-mepet gitu. Kita nggak ada pikiran apa-apa gitu kan. Tapi setelah saya buka pintu, itu hawanya di awal memang saya udah agak ngerasa kok lembab ya gitu kan. Kok hawanya dingin nih. Padahal di luar itu lagi panas gitu. Nah, cuman ternyata dari info yang punya rumah, dia itu mengaku cuman ini setahun memang lagi kosong. Gitu. Jadi ceritanya awalnya dia itu mau dibangun rumah itu tadinya untuk anaknya. Gitu. Cuman anaknya itu mikir karena jauh dari kerjaannya, nanti aja dulu. Gitu. Karena dia masih ada rumah yang lain juga. Gitu. Jadi untuk warisan nih tadinya. Dan memang saya lihat juga itu masih dalam tahap belum 100% jadi. Oke. Gitu. Dan itu rumah 2 lantai. Gitu. Dan masih ada yang belum dicat gitu kan. Dan saya lihat juga masih ada semenan kasar gitu kan. Dan saya cek ke lantai 2-nya itu, hawanya itu makin gak enak tuh, karena gelap dan cuma dikasih lampu kuning, lampu ayam gitu ya kan. Cuma saya pikir, oh ya udahlah, namanya juga mungkin rumah udah lama nggak ditempatin. Nanti juga biasanya kalau kita ditempatin juga hawanya akan berubah gitu kan, jadi ngikutin hawa kita gitu. Cuman yang saya notice itu sebenarnya pas ke area dapur dan kamar mandi itu kan satu area. Jadi itu sebenarnya sebelum kita ke tangga ke lantai 2, itu kita ngelewatin area itu dulu. Nah di situ itu hawanya lebih berasa lembab banget, dingin, nggak enak. Gitu ya, mungkin kalau kalian atau abang paham itu tahu lah ya, ngerasa hawa-hawa kayak gitu tuh. Oke. Nah, ibu saya kebetulan juga bilang gitu, iya ini nggak enak banget dia hawanya. Tapi kita berdua positif, ya udahlah nanti mungkin karena ini kosong, nggak ada isinya kan, nanti kita pindah, ada orang juga lama-lama akan berubah gitu kan. Siang padahal, panas di luar panas, gitu nggak habis hujan juga. Tapi masuk ke dalam itu sejuk, dingin, adem, lembab, gitu. Jadi seingat saya kurang lebih itu kita masih seminggu kurang untuk nge-preparein itu. Nah, sebenarnya yang bikin saya lumayan agak kaget juga gitu kan dengan kondisi yang udah saya ceritain tadi. Pas saya tanya harganya, gitu. Estimasi saya nih ya di tahun 2018-an, seingat saya tuh ya, itu untuk rumah 2 lantai paling murahnya lah ya. Ya memang nggak besar-besar banget, itu ada di kisaran harga 1,5 atau 1,8. Karena ya sebenarnya itu masih agak murah, karena ya memang dia nggak masuk mobil juga kan. Jadi harga segitu standar segitu. Cuman dia bilang itu 500.000 sebulannya. Jauh antara Senang sama kok murah ya gitu. Cuman ya balik lagi, karena rencana saya itu yaudah ngabisin kontrakan yang sebelumnya biar kita nggak nerusin lagi karena udah kebanjiran terus. Dan memang agak lumayan sulit juga kan nyari kontrakan dadakan gitu. Ya udahlah kita positif aja dulu
Itu. Dan waktu itu sih ngomongannya, ada omongan kayak, nggak apa-apa, ini kan ngebantu kalian juga. Kayak gitu kan, ini rumahnya juga belum begitu jadi, kata dia. Ya hitung-hitung sebelum ditempatin anak saya, ada yang ngeberesin dulu, ngerapiin. Oh ya udah, kita tenang kan, ya udah. Ya udah, kita balik ke rumah. Nah, malamnya itu ada kejadian yang saya agak kaget tuh. Nggak biasa-biasanya sih ya. Jadi, saya kan emang orangnya tuh susah tidur. Biasa tidur di atas jam 12 lah. Paling cepet tuh jam 1, jam 2. Waktu itu, bertepatan jam 12 malam, jadi saya di ruang TV, nonton gitu, ibu saya di kamar. Awalnya tuh saya dengar kayak suara orang nangis. Masih positif aja kan. Suara apa gitu. Lama-lama makin kenceng. Masih saya abaikan. Terus lama-lama kayak tolong gitu. Tapi kayak kebekep mulutnya. Saya mulai perhatiin, saya telusurin. Saya cari tuh kedengarannya, karena di belakang di area dapur rumah yang ini ya, yang masih lama nih, yang belum saya tempatin yang baru itu. Ternyata nggak ada. Pas saya deketin ke kamar ibu saya, ternyata di dalam kamar ibu saya. Akhirnya kan kalau ibu saya tuh nggak pernah dikunci kan, tidur. Saya langsung buka, ternyata tuh dia lagi sambil teriak minta tolong tuh, cuman kayak ketekep gitu, sambil keluar air mata kan. Saya bangunin pelan-pelan tuh, saya kaget kan. Saya bangunin pelan-pelan, akhirnya bangun. Bang, kenapa Bu? Saya bilang gitu kan. Oh, ada setan, kata dia gitu. Nggak ada, orang itu ngigo lah, saya bilang gitu kan. Enggak, ini nyata banget. Oh, saya dirangkul, kata dia gitu kan. Berat banget, nggak mau lepas, kata dia gitu. Masa sih, perasaan aja gitu, capean kali kan, karena tadi kan kita muter-muter survei rumah, saya bilang gitu kan. Enggak, ini nyata banget, nggak mimpi, ini kayak beneran deh. Kata dia gitu. Orang setengah sadar kok, kata dia gitu kan. Emang kayak gimana? Saya bilang gitu kan. Ya hitam, gede gitu, dia gelendotan, minta digendong gitu. Agak merinding juga kan, denger gitu kan. Akhirnya saya notice tuh kan, kayak jangan-jangan tempat yang tadi kita survei nih. Gitu. Cuman saya dalam hati nih, saya nggak cerita ke ibu saya. Takutnya malah jadi takut kan, karena itu kan baru asumsi saya aja. Gitu. Akhirnya ya udah, hari itu saya tenangin aja. Nah, detik-detik kayak sehari 2 hari kalau nggak salah, sebelum saya memutuskan pindah, itu ada kejadian lagi. Nah, kebetulan waktu itu memang lagi habis hujan dan agak-agak masuk dikit lah air tuh kan. Ya rumah kalau udah habis penangkapannya pasti kan memang agak lembab juga kan. Gantian lah saya tuh, yang bukan mimpi sih kalau saya. Itu bukan mimpi, itu real banget. Saya lagi tidur, tiba-tiba saya madep. Itu masih tidur ya. Tapi saya kayak tidur setengah sadar aja gitu. Kalau kita lagi gerak tuh biasanya kita agak sadar kan, kita mau gerak kemana. Saya dari posisi madep ke kanan, saya menoleh ke kiri gitu kan, madepnya gitu. Baru hadap ke kiri, di depan muka saya persis itu suara laki serak gitu. Dia bilang, gitu. Kebangun saya kan langsung. Kebangun saya pikir ada siapa gitu kan, abang saya atau apa gitu, bangunin. Nggak ada orang gitu. Nggak ada orang. Dan itu saya lihat HP, ternyata itu jam 3 pagi. Gitu. Nah, ya tetap masih berusaha positif, cuman terbesit aja kadang tuh, jadi relate kok. Kemarin nyokapnya habis survei, terus nggak lama kok saya ya, ada apa ya? Gitu kan. Cuman akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kita memang harus pindah juga. Gitu kan. Walaupun kayak sempet ragu juga kalau sayanya gitu. Cuman saya itu belum sempat cerita ke abang saya, ke ibu saya soal kejadian itu. Karena itu masih pikiran saya asumsi aja gitu kan. Nah, lanjutlah akhirnya kita
prepare gitu kan, kita siapin, kita barang-barang kita pindahin, kita sewa mobil, waktu itu mobil pickup, kita pindahin ke dalam mobil itu semuanya. Kita itu pindah itu siang, selesai sampai ke rumah baru itu sore. Sore kita mulai bebenah pelan-pelan. Nah, selesai bebenah, biasalah lapar lah ya, lapar ibu saya, kakak saya gitu kan. Ibu saya masaklah ke dapur yang saya ceritain tadi nih, hawanya nggak enak gitu. Nah, ibu saya itu bilang dari dalam gitu kan, oke, kalau dia tuh manggil saya tuh nama aja gitu kan, kamar mandi ya, ada gitu kan. Enggak, orang lagi di ruang tamu, saya bilang gitu kan. Nah, jadi uniknya ini saya detailin dulu ya. Kamar mandinya ini, baik lagi karena itu rumah belum jadi, belum dikeramik. Masih peluran aja ya, peluran halus gitu. Dan itu pintunya cuma dikasih gorden. Jadi kalau orang masuk kan goyang tirainya kan, kibasan gitu. Disangkanya saya. Enggak, saya nonton TV gitu kan di ruang tamu. Loh, terus siapa? Pikiran saya mungkin abang saya gitu kan, kakak saya. Abang kali. Orang dia belum pulang kata dia gitu kan. Oh. Saya penasaran. Saya lihat nggak ada, belum kamar mandi nggak ada, dan itu langsung merinding banget tawanya. Nggak enak banget. Akhirnya pun juga ibu saya mutusin buat masak. Ya udah cepet-cepet aja selesai. Ya udah itu di hari pertama. Nah selanjutnya ya kalau nggak salah itu selang 2 atau 3 hari. Nah sebelum kejadian selanjutnya itu ya normal aja. Cuman memang setiap kita ngelewatin dapur itu, jadi akses ke lantai 2 itu harus lewat dapur itu. Dan itu saya gambarkan posisinya pintu utama rumah, ruang tamu, langsung di belakangnya itu area dapur dan kamar mandi, itu satu jalur. Jadi kalau orang buka pintu, itu bisa langsung lihat ke dapur. Oke. Gitu, dan kita mau ke lantai 2 itu harus lewatin dapur itu. Itu selalu nggak enak, merinding. Setiap hari. Gitu. Nah, mungkin ibu saya itu udah ngerasa ya. Jadi setiap dia mau masak selalu minta temenin. Oke. Gitu. Ya udahlah. Nah, ada satu momen di mana di hari berikutnya ibu saya ini keluar main di yang punya rumah. Jadi yang punya rumah kebetulan nih rumahnya sebelahan. Gitu, karena rumah padat penduduk ya kan, di sebelahan. Dia main. Jadi di rumah itu saya sendiri, abang saya kerja. Gitu. Ya udah, saya ya biasa aja sambil nonton TV, saya teleponan sama teman. Gitu. Nah, sebelum saya cerita ke gangguannya, jadi saya cerita dulu nih. Yang punya rumah ini punya anak 2, laki-laki masih kecil. Kalau nggak salah ya SD kelas 2, kelas 3 lah. Gitu. Itu agak bandel memang gitu. Jadi suka cepat akrab sama orang. Jadi tapi menurut saya agak bandel dikit, karena kalau masuk ke rumah orang tuh main masuk aja gitu. Kalau bahasa kita itu geratakan aja gitu kan. Masuk gitu. Nah, itu kejadian siang. Habis zuhur kali ya. Jam 1-an kayaknya itu. Terik itu malah di luar itu kan. Cuman memang kalau di dalam tuh hawanya adem aja, walaupun nggak AC ya, itu adem aja, cuman modal kipas aja gitu. Saya lagi fokus ngobrol lama, panjang. Tiba-tiba di lantai 2 itu suara langkah anak kecil tuh lagi lari-larian. Duk gitu kan. Nah, kenapa saya bisa dengar? Jadi walaupun itu masih udah dicor, didak gitu, tapi di lantai atas itu bukan dikasih ubin. Dikasih papan kayu. Oh.
gitu. Tangganya juga tangga kayu yang saya bilang tadi ya. Jadi kedengeran nih, itu duduk. Tiba-tiba itu beneran kayak mereka tuh bareng-bareng lagi kayak loncat berdua. Buah. Nah, seketika dakan yang di atas saya ini itu kan masih berbentuk kasar, masih ada yang cor-coran gitu. Jadi bener-bener belum dihalusin ya, namanya rumah belum jadi 100% gitu kan. Iya. Itu bongkahan coran yang kasar itu jatuh pas banget di samping muka saya. Dan posisi saya itu lagi rebahan sambil teleponan. Waduh. Belum punya pikiran apa-apa, yang ada kesel. Ini anak tetangga main gitu kan. Nggak sopan banget main lari-larian gitu kan. Saya sambil masih teleponan tuh. Saya naik ke tangga ke lantai 2. Dan itu memang belum saya ganti. Jadi itu masih di lantai 2 itu masih pakai lampu warna kuning. Lampu ayam gitu lah ya. Nggak ada orang. Merinding banget langsung. Nggak ada orang. Merinding tapi saya masih positif. Saya belum sempat ngecek bahwa tadinya nih ya belum sempat ngecek bahwa itu ada akses untuk naik ke atas dari yang punya rumah. Rumah sebelahnya. Saya langsung turun. Nah, karena ibu saya juga lagi di rumah yang punya rumah, saya samperin. Bang, itu anaknya tadi main ya ke atas. Kenapa emang? Iya lah, larian itu. Bongkahan itu tuh cor-coran jatuh ke muka saya bilang itu. Atas mana? Atas ini rumah saya lantai 2. Enggak, itu rumah saya. Lah, gimana bisa? Itu anaknya di situ kata dia. Terus ditanyakan, kamu main ke rumah Om tadi? Enggak Pak, dia tadi kan di sini kata dia gitu kan. Enggak, masa sih? Bisa kali, saya pikir gitu kan. Bisa nggak sih? Saya bilang. Dari rumah abang itu tembus ke lantai 2 saya. Ya nggak bisa lah, kata dia gitu kan. Udah saya garuk-garuk kepala itu kan. Itu suara siapa gitu kan. Tapi saya nggak percaya itu. Nah saya make sure lagi, saya naiklah ke lantai 2 rumah saya. Saya cari celah, nggak ada. Bayangan saya itu cuman kayak di tembok, kayak ya paling sekitar 60 cm aja gitu. Anak kecil tuh mungkin masih bisa loncat pakai bangku, pakai apa kesebut. Ternyata nggak ada tembok. Jadi kalau benar-benar mau dari lantai 2 rumah dia ke rumah saya itu, ya jadi kayak harus Spiderman gitu kan, kayak harus benar-benar ngelangkah. Tapi itu nggak mungkin. Anak kecil gitu kan. Akhirnya saya ceritakan ke ibu saya tuh kejadian yang tadi saya alamin. Dia pikir masa sih kata dia gitu kan. Iya ini yakin banget kok orang suara langkah. Terus ini diloncatin gitu dari atas, makanya ini jatuh nih bongkahan nih. Karena kan nggak mungkin juga tiba-tiba jatuh kayak gitu kan. Ya udah kita lelatan aja tuh kan kayak, ya udahlah gitu kan. Ya udah kita skip aja lah gitu kan. Nah saya agak apa ya? Di situ agak mulai ini kenapa ya rumahnya gitu ya. Dan memang saya baru ngehnya itu kalau pas setiap lagi main pulang tengah malam nih. Dari luar itu selalu tetangga depan rumah maksimal tuh sore lah habis maghrib mereka kayak ada gitu kan ngobrol di depan. Habis maghrib itu langsung sunyi. Tapi itu di area yang padat penduduk yang harusnya logikanya itu ya rame gitu. Di area itu harusnya gitu, tapi itu selalu sunyi, sepi. Dan sebelum saya masuk ke rumah itu memang net rumahnya kayak aneh aja gitu, kayak nggak enak aja gitu hawanya gitu kan. Mau nanya tetangga juga ya agak-agak sulit ya, karena mau sharing gitu ya apa ya agak-agak cuek gitu. Ya saya nggak tahu awalnya ya, mungkin karena memang apa ya mereka memang kayak gitu kali ya sikapnya atau kayak gimana. Ya udah, apalagi kan kita pendatang nih di situ. Ya udah jadi kayak cuman kita tuh ngobrol sama yang punya rumah aja kalau di area lingkungan rumah itu kayak gitu. Nah
yang bikin apa ya, bulu kuduk tuh merinding banget ya, itu cerita selanjutnya di minggu berikutnya. Di minggu berikutnya itu lagi-lagi tuh nyokap ibu saya itu diganggu. Kalau sebelumnya kan di kontrakan saya yang lama sebelum pindah ke situ. Diganggunya itu dengan suara cicak. Kalau orang mikir suara cicak gitu doang, gitu kan. Nah, saya kebetulan karena mulai apa ya namanya ya, udah nggak kondusif gitu kan, minggu-minggu awal udah nggak kondusif. Nah, abang saya ini kalau pulang kerja itu dia selalu tengah malam pokoknya. Oke. Jadi saya nemenin ibu saya aja, itu tidur, gitu kan. Nah, jadi kayak kejadian pas sebelumnya. Oh, apa sih, kayak suara nangis gitu dulu yang saya dengar tuh. Suara nangis, terus kayak gitu. Jadi kayak orang nggak bisa ngomong. Ya kalau orang ngantuk kan kayak samar-samar dulu kan. Pas saya melek ternyata ibu saya lagi. Saya bangunin lagi, kenapa? Saya bilang gitu. Akhirnya bangun. Itu katanya, suara cicak. Ya kenapa suara cicak? Cicak aneh kata dia. Aneh kenapa? Masa dia ketawa terus pindah-pindah dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Ya jadi kayak masuk ke dalam tidurnya ibu saya gitu. Jadi apa ya, kayak kerep-kerep kali ya. Dia gitu ngerasa keganggu, terus akhirnya kayak dia pengen berontak, nggak bisa. Dia pikir ada-ada aja gitu kan. Nggak lama kita lagi cerita, abang pulang. Ya abang pulang, kita cerita lagi tuh. Cerita itu ya nggak ada. Selama kita ngobrol itu nggak ada. Cicaknya nggak ada, suara cicaknya juga nggak ada. Nah, saya tipikal kalau udah melek, susah lagi tidur. Karena baik lagi, saya itu tipikal susah tidur. Sekitar jam 3 saya belum tidur, yang lain udah pada pules. Itu barulah saya dengerin apa yang diceritain ibu saya. Jadi suara cicak yang ketawa itu kayak kuntilanak. Biasanya kan cek 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 gitu kan. Nah dia kayak cek 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 cek, tapi kayak kuntilanak gitu, mirip banget. Itu saya baru dengerin di situ doang, suara cicak kayak gitu. Sebelumnya seumur hidup nggak pernah kayak gitu. Dan itu merinding banget. Saya cari cicaknya nggak ada. Ya udah, saya nggak mau ambil pusing. Buat tidur aja udah gitu kan. Buat tidur tuh masih ada terus. Setelah saya sambil baca-baca doa. Ya udah, ketiduran udah. Gitu kan akhirnya. Nah itu saya masih bertanya-tanya tuh. Itu kenapa ya gitu kan, kok kayaknya beruntun banget gitu. Dari kita survei, terus pas udah nempatin gitu kan, tetangga juga kayak nggak ada yang mau main gitu. Biasanya kan kalau kita pindah ke rumah baru, biasanya tetangga mau nyapa, mau main, nanyain kabar atau dari mana, nggak ada. Jadi bener-bener ya udah, saya, keluarga saya sama yang punya rumah. Walaupun di situ banyak rumah-rumahnya yang mepet banget. Kayak gitu. Dan ini nih, bagian yang paling itu sulit banget dilupain. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk ke situ, udah dikasih kayak tipis dulu penampakannya. Jadi kebetulan abis banget maghrib isya lah saya mandi tuh. Nah itu juga biasanya saya udah males tuh kalau udah habis maghrib ya ke area dapur, ke area kamar mandi. Karena hawanya nggak enak. Nah pas saya lagi mandi, saya bilang tadi kan, pintunya itu cuma dari gorden kamar mandi itu. Jadi ya nggak bisa rapat banget lah intinya kan saya mandi. Dan itu memang kebetulan saya sama lagi ibu saya aja. Saya keluar.
Pas saya mandi, saya tuh, jadi posisi saya mandi begini, ini pintu nih, gorden, sebelah sini. Ada celah sedikit lah, jadi bawahnya rapat, atas agak celah sedikit gitu. Itu, ada yang lewat. Cuman itu dari arah sana. Jadi ini kamar mandi, ini posisinya di kamar mandi, ini pintunya. Nah, sebelah sini dapur, sebelah sini tembok sebenarnya. Secara logika, saya mikir ibu saya nggak mungkin di sana ke sini, gitu. Ngapain gitu? Nggak ada meja juga di situ, jadi emang mentok pintu kamar mandi di sini. Ya udah, saya buru-buru aja gitu, kadang nggak enak juga, tapi masih posisi nyokap kali gitu kan ibu saya. Saya mandi, ternyata ibu saya ketiduran, udah di ruang tamu sambil nonton TV. Tapi saya penasaran kan orangnya, saya bangunin. Bangun kenapa? Kata dia. Tadi ibu ke dapur. Enggak, kata dia. Emang kenapa? Enggak, tadi lagi mandi. Itu ngeliat ada yang lewat, gitu kan. Rambutnya panjang, saya bilang gitu. Bener, gitu bilang gitu kan. Ngambil apa kali, saya bilang gitu. Duh, saya jadi merintih. Saya bilang, enggak, orang enggak ke dapur sama sekali. Ini aja ketiduran, mau dibangunin, gitu. Wih, udah tuh makin nggak enak banget. Pokoknya dari semenjak itu, udah habis maghrib nggak ada yang berani mandi pokoknya. Jadi semua aktivitas itu menjelang maghrib udah selesai semua. Tinggal kita ngumpul di ruang tamu, selesai tidur. Gitu. Nah, kebetulan yang tadi saya bilang, karena yang di minggu awal itu nyokap udah sama saya udah ngerasa, saya selalu nemenin ibu saya. Di lantai atas itu, harusnya itu kakak saya sama saya. Cuman kakak saya itu kan selalu pulangnya tengah malam terus. Kadang kalau dia kemalaman, dia nggak pulang. Dia nginep tempat kerjanya karena jauh. Itu jadi memang lebih sering kosong. Nah, di minggu akhir inilah akhirnya ketemu yang sosok saya ceritain tadi itu. Bukan ketemu lagi, bukan ngelihat lagi, tapi apa ya namanya ya? Bersentuhan langsung. Gitu. Mungkin kalau orang itu ya pernah ketemu atau gimana itu ngelihat gitu kan. Lihat aja atau suaranya gitu. Ini ngelihat dan bersentuhan gitu. Jadi itu posisinya pas banget mau maghrib. Mau maghrib itu kebetulan abang saya itu pas di hari itu dia pulangnya lebih awal. Jadi kayak mungkin berapa 30 detik lah sebelum azan itu saya lihat yang saya bilang tadi ya. Jadi dari pintu utama itu kalau kita buka dia bisa langsung melihat dapur. Dan dari dapur bisa ngeliat keluar. Ibu saya masak. Saya temenin, saya tuh orangnya suka kadang bercandain ibu saya gitu, masak apa gitu kan. Ya ini lagi masak buat kita makan nanti, ada gitu. Nah, suara motor abang saya kan lewat. Kedengeran gitu kan. Saya lihat, oh iya. Saya ngobrol lagi sama ibu saya. Saya nengok lagi, abang lagi posisi buka sepatu, tali sepatu. Ya sekitar mungkin 5 detik atau 10 detik sebelum azan, saya mau ke ruang tamu. Jadi posisinya saya madep ke sana, ibu saya sebelah saya kiri saya ini tangga yang dari kayu itu yang saya bilang akses ke lantai 2. Otomatis kan saya balik badannya ke kiri. Saya pas balik badan ke kiri gini, itu cepat tapi jelas sosok hitam itu nabrak bahu saya. Jadi beradu bahu. Itu bukan cuma perasaan ya, tapi badan saya itu kedorong. Bahu sama bahu. Kedorong, langsung diikuti suara langkah kaki ke lantai 2. Nah,
positifnya saya waktu itu, abang tuh ngapain? Buru-buru banget. Kebelet kencing, saya bilang gitu kan. Ibu saya nyelot tuh. Abang siapa? Kata gitu. Itu masuk-masuk, langsung nabrak orang aja ke lantai 2. Lah kan itu orangnya masih di depan. Sebelum saya mau nanya tuh kayak mikir dulu. Akhirnya pas saya lihat ke depan, iya ya. Terus tadi siapa? Lah, ya nggak tahu. Tapi dengar nggak saya bilang gitu kan ke ibu saya? Dengar nggak tadi? Iya sih, ada suara langkah kaki. Wah di situ nggak enak banget, langsung hawa itu kayak. Tapi penasaran. Ya udah saya lihat aja lah akhirnya kan saya. Masa sih gitu kan? Tapi saya lihat bang, abang saya itu masih di depan gitu kan. Terus saya bertanya kan, siapa gitu kan? Karena ini bukan kalau kalau misalkan kita cuman ngerasa doang mungkin kayak angin atau apa, kita masih angin kali gitu kan di depan. Ini benar-benar ada sosoknya, tingginya itu setinggi abang saya itu lebih tinggi sedikit daripada saya, agak-agak kurus, tapi hitam semua dari kepala, badan sampai bawah itu hitam semua. Saya naik ke lantai 2, saya cek, nggak ada siapa-siapa. Dan itu langsung hawanya, wah nggak enak lah. Itu sumpah itu merinding banget sih. Itu baru pertama kali saya tuh bener-bener bukan cuma ditampakin gitu ya, tapi bener-bener ya kalau saya bilang ya ditabrak langsung gitu di area yang memang dari awal itu hawanya itu udah selalu nggak enak sih kalau di situ. Oke. Akhirnya ya udah coba tenangin diri, kita akhirnya ngobrol di ruang tamu bareng-bareng. Nyokap juga dari awal udah ngerasa selalu nggak enak terus. Nah kebetulan tuh abang itu nggak banyak cerita karena memang dia jarang di rumah. Dia kerja itu jauh, jadi memang jarang banget pulang. Gitu. Jadi cuman yang yang dirasain itu diganggu lah ya. Itu lebih ke saya sama ibu saya. Gitu. Ya udahlah, kita akhirnya berembuk. Kita coba cari tempat lain aja lah ya, karena kita udah mulai agak relate nih, kok murah gitu kan. Bangunannya juga nggak jadi, setengah jadi gitu kan. Tetangga juga kok kayaknya nggak ada yang mau gitu main bertamu gitu, ngobrol di dalam rumah kita. Akhirnya 3 hari sebelum saya mutusin pindah, saya coba cari informasi di rumah itu. Saya cari tetangga depan rumah saya. Akhirnya saya ngobrol semua kejadian yang udah kita alamin gitu kan. Nah, dia agak kaget gitu, ya. Kok kalian mau, kata gitu kan. Ya saya bilang ya kan pertama murah bu, saya bilang gitu. Ibu-ibu ya kebetulan nih orangnya. Terus juga kita butuh, kata dia gitu. Ya awalnya tuh dia kayak ragu gitu mau cerita atau enggak gitu kan. Mungkin nggak enak juga kan karena dia sama yang pemilik rumah kan tetanggaan juga. Gitu. Nah, saya kulik-kulik, kenapa sih bu gitu? Kok kita tuh diganggu? Apakah memang dari kita ini atau memang dari rumahnya? Akhirnya si ibu itu mulai cerita. Jadi memang sebenarnya rumah itu mungkin kurang lebih tuh 5 tahun kali ya. Itu tidak ditempatin. Nah, saya agak kaget kan. Loh, yang punya rumah itu bilang setahun bu. Saya bilang gitu. Enggak mas, ini udah lama banget. Jadi memang dari awal itu dibangun
itu nggak pernah ada yang nempatin. Gitu. Saya mulai udah agak merinding gitu kan. Nah, saya kulik lagi ceritanya. Yang punya rumah keluar kebetulan waktu itu. Jadi akhirnya keputus dulu di situ. Di hari berikutnya saya cari lagi nih kan tetangga itu, karena di hari sebelumnya yang punya rumah keluar. Saya ngerti mungkin ada sesuatu yang dirahasiain, makanya dia berhenti dan nggak mau lanjut cerita. Dan kayak langsung buru-buru masuk gitu waktu itu. Akhirnya di hari berikutnya saya coba cari lagi, saya temuin, saya ngomong baik-baik, Bu, ada apa sih sebenarnya? Karena keluarga saya itu udah resah banget. Udah terlalu banyak hal-hal yang nggak logis. Dari mulai dimimpiin, diganggu sampai bahkan ya diliatin langsung gitu kan. Sampai yang mungkin ya mau dicelakain gitu. Dengan cara tadi tuh bongkahan yang mungkin masih semen dan kerikil itu jatuh hampir banget di muka saya gitu. Ya bener-bener ya sebelah banget muka, nggak jauh gitu kan. Akhirnya baru si ibu itu cerita bahwa sebenarnya rumah itu bukan sengaja tidak ditempatin. Maksudnya anaknya itu bukan nggak mau nempatin. Jadi kalau ya saya mungkin nggak bisa nyebutin tempatnya, tapi ada di suatu daerah di Bekasi, di Jatiwaringin, detailnya saya nggak ngasih tahu di daerah situ. Kalau yang orang lama situ mungkin tahu, dulu itu area Jatiwaringin itu banyak kebun, banyak rawa-rawa. Masih kosong. Si ibu itu lanjut cerita bahwa dulu ini memang yang punya rumah itu kebetulan orang asli situ ya. Memang suku asli situ. Jadi memang dia udah memiliki tanah itu udah dari lama di situ. Kenapa kata dia ini setengah jadi dan belum diselesain? Wah itu itu shock banget sih. Itu nggak kepikiran sebelumnya, bener-bener nggak kepikiran ya sampai begitu gitu. Kita tuh cuma kepikiran ya udah itu lama aja kosong, mungkin tiba-tiba ada makhluk, jadi ada makhluknya, karena kan kita percaya gitu ya, kalau rumah lama nggak ditempatin mungkin jadi akan ada yang nempatin di situ. Coba ini kacau banget menurut saya. Jadi rumah itu bukan sengaja nggak diselesaikan. Tapi rumah itu memang tidak terselesaikan. Dan tidak bisa diselesaikan dan tidak ada yang menempati. Karena waktu proses pembangunan ternyata ada 2 tukang di situ mengalami kecelakaan. Dan yang satunya sempat meninggal. Itu. Dan akhirnya saya jadi pantes ya, rumah 2 lantai walaupun belum beres tapi udah layak ditempatin, kok disewa ini murah dan kok orang nggak ada yang mau sebelumnya. Aduh, saya minum dulu kayaknya. Nah, lanjut saya bilang, saya masih menepis saya bilang, ya itu karena eksiden aja kali Bu ya. Dibantah lagi. Nah, enggak gitu Mas permasalahannya. Loh terus kenapa Bu? Ya kenapa rumah itu nggak diselesaikan dan tidak ada yang menempati? Karena waktu itu sempat setelah kejadian si tukang itu ada yang eksiden dan ada yang meninggal, sempat ada kejadian-kejadian lainnya lagi selama proses pembangunan sebelum akhirnya ya mungkin sekitar 70-80% itu ya. Jadi kayak warga di sekitar pun itu sempat diganggu kalau lewat di depan rumah itu. Jadi akhirnya kalau kata si ibu itu kita sepakat untuk coba cari tahu apakah
perlu kita doain. Mungkin kan biasanya kalau ada orang kejadian sampai meninggal kan perlu kita selamatin atau apalah gitu kan, kita bacain. Ternyata pas proses itu ada satu warga yang kesurupan. Oh. Ini yang paling akhirnya saya mutusin untuk, jadi masih ada sisa 1 hari lagi. Besok saya harus pindah. Si ibu itu bilang, jadi warga yang kesurupan ini, dia bilang, rumah ini nggak bakal bisa ditempatin dan nggak akan bisa selesai kalau saya itu maksudnya penunggunya situ belum mendapatkan 2 nyawa lagi. Tumbal. Ya mungkin gitu ya. Ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi dong. Udah mau nempis mau gimana, kenyataannya juga saya sama ibu saya udah bener-bener terganggu banget gitu. Cuman mungkin orang akan bertanya, tapi kok lu kok nggak sampai diganggu banget gitu sih, kalau dia memang pengen nyawa lagi gitu kan, sampai lu bertahan lumayan lama. Jadi mungkin saya cerita background sedikit keluarga saya dulu ya. Jadi saya itu lahir itu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kakek saya itu sebenarnya perantau. Oke. Cuman dari muda dia sudah di Kebayoran Lama. Dan kakek saya itu orang yang disegani. Jadi kalau ke daerah rumah saya yang lama, di daerah Kebayoran Lama, kalau nyebut nama kakek saya itu orang kenal semua. Udah jadi tokoh di situ. Dan kebetulan memang dulunya kakek saya itu bisa nyembuhin dan ngobatin orang yang kesurupan. Dan ibu saya sempat cerita dulunya memang pokoknya nggak ada lagi ya anak cucu keturunan saya diganggu. Jadi ya mungkin agak panjang ya, cuman saya singkat. Dulu itu sempat waktu kecilnya ibu saya itu disikap sama genderuwo. Nah, dan yang ngelepasin itu kakek saya. Ceritanya ibu saya gitu. Nah, makanya mungkin keluarga saya cuman sebatas itu aja diusiknya, karena mungkin mereka ngasih sinyal untuk lu mending jangan di sini deh, kayak gitu. Dan kondisi rumahnya itu memang benar-benar sebelum saya tempatin ya, saya bilang tadi kan belum dicat, ada yang belum dikeramik, ada bekas bocor, jadi memang ada lumut, ada apa. Pas kita pindah baru kita bersihin pelan-pelan gitu. Dari situ ya udah, saya langsung bilang ke ibu saya, udah kita langsung pindah aja. Tapi saya nggak mau cerita dulu. Dan si yang punya rumah agak bingung juga awalnya. Kok buru-buru gitu kan. Udah saya nggak banyak ngomong. Besok ya udah saya langsung ambil sewa mobil. Saya pindah, nyari juga di hari itu juga. Karena saya nggak mau ada kejadian-kejadian aneh lagi. Dan ya itu sih, seremnya itu apa ya, maksudnya bukan serem ya, maksudnya kok bisa gitu ya orang tuh nyawain rumah yang histori itu ternyata kayak gitu dan kita nggak dikasih tahu itu. Ya mungkin sebelum saya ada juga yang nempatin, mungkin ya nggak tahu lah apa yang terjadi ya, makanya sampai rumah itu akhirnya sampai sebelum saya tempat itu kosongnya lama banget gitu. Tapi ya tetangga yang di rumah itu, dekat rumah itu cuman tidak sebatas itu. Oke. Bang Age, saya mau tanya nih. Iya. Sosok-sosok yang ada di situ tuh sebetulnya asal-usulnya dari mana nih? Sebelum ada kejadian yang pegawai meninggal itu. Iya. Jadi
kalau yang akhirnya apa ya? Saya kan udah pindah tuh akhirnya saya itu kan. Tapi masih daerah-daerah sekitar situ juga karena waktu itu kan saya pindah itu hari itu juga nyari kan. Cepet-cepet pindah di situ. Dan saya masih agak penasaran. Jadi memang dulunya itu ada apa ya? Kan dia saya cerita tadi ya. Daerah Jatiwaringin itu zaman dulu tuh masih kebun, masih kayak sawah-sawah gitu kan. Jadi ada kuburan keramatnya. Oh. Gitu. Yang dari memang mungkin nenek moyangnya yang punya rumah yang tanah di situ. Lokasinya di mana sama kontrakan itu sama kuburan keramat? Nah, katanya sih ya, itu memang ada di dalam rumah itu. Oh. Jadi ya karena rumahnya ini kan udah rumah padat penduduk. Kalau misalkan space si kuburan keramat itu nggak dibangun kan jadi ada apa ya, sedikit doang jadi tanahnya gitu kan, atau juga nanti akan mengganggu. Jadi nggak tahu gimana lah pokoknya diratain aja gitu karena mungkin dia pikir ya udah kuburan lama juga gitu ya, mungkin udah moyangnya dia nggak tahu juga maksudnya detailnya seperti apa, maksudnya itu turunannya gimana. Tapi dari tetangga yang dia cerita itu ya dulunya gitu, dari orang yang dulunya situ ya, dulu itu memang ada kuburan keramatnya di situ. Dan masih kerabat yang punya. Iya. Diratain terus dibangun rumah itu. Iya. Oh. Bang Age, Iya. tadi kan ceritanya si kuburan itu tuh ditimbun atau diratain gitu ya. Iya, menurut warga sekitar situ. Tapi emang sebelumnya nggak dipindahin dulu, misalkan dibongkar kerangkanya, dipindahin, direlokasi gitu, enggak ya? Nah jadi yang saya bilang tadi ya, mungkin kan karena itu udah turunan ya, udah nenek moyang ya, mungkin mereka pikir juga ya udahlah, udah nggak ada juga mungkin gitu kan, udah ya itu bukan apa ya, bukan area pemakaman, jadi memang dulunya mungkin apa ya, pemakaman buat keluarga dia aja gitu kan. Ya kira mereka positif aja, langsung ditiban aja gitu. Oke, nah setelah keluar nih, pindah kontrakan baru, masih diganggu nggak? Diikutin nggak sama si sosok yang selalu mengganggu di kontrakan itu? Sempatnya itu lebih ke diganggu, itu lebih ke ibu saya sih. Oh. Tapi udah tinggal apa ya, bukan lebih ke penampakan, lebih ke di dalam mimpi. Oh, dimimpiin. Di mimpi. Kayak gimana? Ya itu makhluk yang awal saya survei, dia gelendotin ibu saya gitu, minta digendong itu. Ada itu muncul lagi dan itu sekitar 2-3 kali. Oke. Gitu dan kalau apa ya, sebelum bangun kan ibu saya kan masih bereaksi gitu lah ya. Itu ya beneran kayak ibu saya itu bener lagi ngerasain banget, dan itu susah banget dibangunin ya. Susah. Kalau orang yang udah si goyang-goyang gitu pasti bangun kan. Ibu saya itu tipe orang tidur itu kalau disenggol dikit bangun. Dia bangun. Oke. Tapi itu enggak. Kalau pas setiap kejadian itu tuh enggak, susah banget saya banguninnya. Dan itu dia langsung capek banget, dan kalau dia bilang sih itu real, nyata, dia nggak mimpi, cuman emang nggak bisa melek aja. Oke. Itu jadi kakinya itu dipegangin, digelendutin, seolah-olah kayak mungkin lu tuh jangan kemana-mana kayak gitu. Bang Age nih, tadi kan sempat tabrakan ya, bersentuhan gitu. Itu bekasnya itu ada luka atau lebam atau gimana? Lihat ya sih di badan, di bahu, sorry. Enggak, cuman demam iya. Oh. Setelahnya itu demam. Tapi nggak ada bekasnya? Nggak ada. Oke. Jadi pada saat pindah nggak syukuran dulu? Nggak pengajian gitu? Biasa kan orang pindah tuh, ada nggak sih? Nah itu dia. Karena kita pindah juga dadakan gitu kan, ngelihat juga tetangga tuh kayak apatis banget. Cuek banget gitu. Ya udahlah, kita positif aja lah, kita doa sendiri aja di rumah gitu. Mungkin maksudnya mau tapi belum sempat gitu. Iya, ya mungkin juga ya gitu kan. Itu kan biasanya ya ibu saya itu ya kalau ngurus-ngurus kayak gitu kan.
karena lebih bertetangga kan biasanya kan. Dan itu belum sempet sih. Gitu. Oke, berarti sekarang tinggal udah aman nih. Nggak ada gangguan sama sekali di tempat yang sekarang. Alhamdulillah. Oke. Nah, Sobat Buntu nih, buat kalian yang sedang mencari tempat baru kayak kosan, kontrakan nih, wajib dipertanyakan dulu nih jika ada tanda-tanda yang nggak masuk akal seperti Bang Age tadi. Harganya murah, bangunannya mungkin belum jadi atau belum jelas gitu, dan yang pasti tanya-tanya sama tetangga atau warga sekitar supaya kalian nggak merasa dirugikan dan tidak terganggu. Dan yang paling penting nih, kalau sudah pindah, sebaiknya segera dilakukan seperti pengajian atau syukuran gitu, undang tetangga atau keluarga kerabat yang lain. Bang Age, Oke Bang. makasih banget nih udah jauh-jauh datang ke sini udah cerita. Sama-sama. Saya mewakili tim Jalan Buntu, terima kasih banget. Siap Bang. Dan salam buat Ibu sama Abang ya. Pasti. Semoga sehat-sehat. Amin. Ini kegiatan sekarang apa nih? Kerja aja sih sebenarnya. Ngumpulin duit ya. Betul. Buat masa depan ya. Betul. Ya, semoga rezekinya makin lancar. Amin. Makasih banget Bang. Ya, sama-sama Bang Dani Siap. udah diundang ke sini juga. Terima kasih juga. Siap. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Age pada saat dia ngontrak rumah. Jadi buat kalian, pokoknya kedepannya jangan lupa tetap pantengin terus dan tonton terus video-videonya Jalan Buntu.